Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanti dari jurusan Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk 1930901174. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Indah Purwarsi, MPsy Psikolog. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan bipolar. Apa itu bipolar? Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif atau sangat terpuruk. Menurut PPDGJ 3, gangguan efektif bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang atau sekurang-kurangnya 2 episode, di mana efek pasien dan tingkat aktivitas jelas terganggu. Pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas, atau mania dan hipomania, dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas atau depresi. Baiklah, di slide selanjutnya adapun klasifikasi gangguan bipolar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, gangguan bipolar tipe 1. Orang dengan bipolar tipe 1 biasanya mengalami suatu episode mania atau sangat bahagia, yang kemudian berubah atau diikuti dengan episode depresi atau sangat sedih. Dalam kasus ini, perubahan suasana hati yang muncul akan sangat kentara ketika orang tersebut sedang bahagia dan bersemangat, sampai sedih dan depresi berat secara tiba-tiba. Lalu, klasifikasi yang kedua yaitu gangguan bipolar tipe 2. Orang yang didiagnosis bipolar disorder tipe 2 tidak akan mengalami episode mania, tetapi mengalami episode hipermania. Episode hipermania adalah bentuk mania yang tidak terlalu ekstrim, sehingga perubahan suasana hati tidak terlalu kentara. Episode hipermania ini biasanya akan bertahan paling lama 4 hari. Lalu, klasifikasi yang ketiga yaitu siklotimia disorder. Siklotimia adalah sebuah bentuk bipolar disorder dalam versi yang lebih ringan. Gejala siklotimia pun hampir mirip dengan bipolar disorder, yakni turut mengakibatkan perubahan suasana hati yang cepat dan dalam waktu yang singkat. Lalu, klasifikasi yang terakhir yaitu rapid cycle. Rapid cycle atau siklus cepat termasuk dalam satu di antara beberapa jenis gangguan bipolar yang tampak ketika pengidapnya mengalami berbagai perubahan mood dalam kurun waktu 12 bulan. Suasana hati yang dialaminya berlangsung beberapa hari. Materi yang selanjutnya yaitu perspektif atau akibat terjadinya gangguan bipolar. Yang pertama yaitu menurut pandangan psikodinamis. Menurut pandangan psikodinamika, gangguan bipolar mewakili dominasi yang berubah-ubah dari kepribadian individu antara ego dan superego. Dalam fase depresi, superego adalah dominan, memproduksi kesadaran yang berlebihan atas kesalahan-kesalahan dan membanjiri individu dengan perasaan bersalah dan ketidakberhargaan. Lalu, penyebab yang kedua yaitu genetik. Gangguan bipolar besar kemungkinannya merupakan sebuah penyakit keturunan. Beberapa penelitian menunjukkan apabila saudara kandung menderita gangguan bipolar, maka
5% sampai 10%-nya saudara yang lain menderita gangguan yang sama. Lalu apabila saudara kembar dengan satu zigot, kemungkinannya bertambah besar, menjadi antara 47% sampai 70%. Penyebab yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Moklowitz 2002 mengatakan bahwa lingkungan dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gangguan bipolar. Salah satu situasi lingkungan yang berpotensi menyebabkan gangguan bipolar adalah perubahan pola hidup besar yang dialami seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa peristiwa hidup seperti menikah, mempunyai anak, mendapat atau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai dapat menjadi pemicu munculnya gangguan bipolar tersebut. Slide berikutnya yaitu penyembuhan atau pengobatan gangguan bipolar. Pengobatan bipolar bertujuan untuk menurunkan frekuensi terjadinya fase-fase mania dan depresi agar pengidapnya dapat hidup secara normal dan membaur dengan lingkungan. Selain memperbaiki pola hidup, penanganan biasanya mencakup pemberian obat-obatan yang dikombinasikan dengan terapi psikologi. Contohnya, terapi perilaku kognitif. Lalu pencegahan bipolar. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi efek dari bipolar, yaitu dengan memberikan terapi sesuai dengan anjuran dokter. Cara memodifikasi perilakunya dengan menggunakan terapi client center. Terapi client center adalah usaha untuk menciptakan keadaan hangat dan juga penerimaan dalam hubungan terapeutik yang bisa membantu klien menjadi lebih sadar dan menerima diri mereka sendiri. Terapi ini tidak bersifat mengarahkan klien dan bukan terapi yang akan memimpin atau menjalankan tersebut. Sasaran dari terapi ini bukan hanya sekedar menyelesaikan problema, tetapi membantu klien dalam proses pertumbuhannya, sehingga dia akan bisa lebih baik menangani problemnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selain itu, yang paling penting adalah terapi dapat menciptakan suasana kondusif yang bisa menolong klien menjadi individu yang berfungsi secara penuh. Seorang terapis yang melakukan terapi dengan pendekatan client center terapi harus mampu menunjukkan kepedulian, ikhlas, rasa hormat, penerimaan, dan pengertian, sehingga klien mengendorkan sikap defensifnya, serta persepsi yang kaku. Baiklah, di slide terakhir, yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan yaitu, dalam melakukan terapi gangguan bipolar, khususnya episode mania, seorang klinisi harus memastikan diagnosis dengan melakukan penilaian awal pada stadium awal algoritma menggunakan terapi yang sederhana atau monoterapi, karena mempertimbangkan keamanan. Bagaimanapun, terapi gangguan bipolar efektif jika dilakukan secara komprehensif. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.